Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam bilang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Jawab salam pertama kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Teluk Milau, yang terhormat Ketua Yayasan Al-Khairiyah Teluk Milau, yang kami hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang kami hormati majelis guru serta staf dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua kalinya, salawat berangkaikan salam tak jemu-jemunya kita haturkan kepada Nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliau telah mampu membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya oleh tokoh bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 yang dikenal di seluruh penjuru dunia. Beliau adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, akan kucabut gunung Semeru. Berikan aku 10 orang pemuda, akan kuguncangkan dunia. Maka dari itu, tergugahlah hati kami untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Pembentukan pemuda sebagai pemimpin dalam konsep Al-Quran. Berdasarkan perkataan Syekh Mustafa Al-Ghulaini, inna fi yadis-subali amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah perkara umat dan di kaki pemudalah kehidupan umat. Dari perkataan Syekh Mustafa dapat kita ketahui bahwa generasi muda adalah kekuatan sekaligus kebanggaan suatu umat dan bangsa. Oleh karena itu, bila kita cermati gerakan-gerakan musuh Islam dalam menghancurkan suatu umat dan bangsa adalah dengan menghancurkan generasi mudanya. Inilah yang dipesankan oleh Jenderal Napoleon Bonaparte kepada pasukan perang salibnya dalam penyerangan Salabiah ke negeri Mesir, bahwa umat Islam tidak dapat dihancurkan dengan kekuatan senjata, akan tetapi dapat dihancurkan dengan merusak generasi mudanya. Secara tidak langsung dapat kita pahami, untuk mengetahui masa depan umat dan bangsa adalah dengan melihat generasi mudanya. Bila generasi muda baik, maka masa depan umat dan bangsa akan maju. Tapi sayang beribu kali sayang, bila generasi muda rusak, maka masa depan umat dan bangsa akan suram dan kelam. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda, calon pemimpin bangsa, harus mempunyai benteng yang kokoh dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. di zaman yang sudah edan, berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berbekallah kamu, maka sebaiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kamu, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Wattaqun ya ulil albab, kata Allah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dari ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwasanya jika kita seorang yang berakal sehat, maka kita harus bertakwa, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, menegakkan kebenaran, memberantas kebatilan, jangan ada perpecahan, bersatu menuju rahmatan lil alamin. Pepatah pun mengingatkan kita, Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. seperti yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa innal firqata khalaqah wal jama'atin najah. Sesungguhnya perpecahan merupakan kebinasaan dan persatuan merupakan keselamatan. Generasi muda harus menjadi pelopor setiap umat dan bangsa, sebagaimana pemuda satu generasi abad silam yang berhasil mengikrarkan diri dalam Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mari pemuda, kita bersatu padu dalam mencintai tanah air kita. Kita sebagai generasi Islam, tentunya kita mengetahui kisah pemuda Ashabul Kahfi, yang mana mereka tetap kokoh menjaga keimanan mereka di saat kaum dan bangsa mereka dilanda oleh kerusakan moral. Allah memuji mereka dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 10 dan 13 berikut ini. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأهلنا من أمرنا رشدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. Ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke gua, lalu mereka berdoa kepada Tuhannya, "Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Kami ceritakan kepadamu kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, sehingga kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini merupakan sebuah contoh yang nyata, pemuda yang sukses dengan kokoh menjaga keimanannya dan teguh dengan ketakwaannya. Mari pemuda bersatu padu mencintai tanah air dan membela negara kita, karena Indonesia satu nusa, Satu bangsa, Satu tanah air kita. sebagaimana prinsip Jenderal Sudirman, robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, akan tetapi jiwaku tetap dilindungi. Merah putih akan menuntut balas siapapun lawan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, ingatlah pemuda, di tangan kalianlah nasib suatu umat dan bangsa, dan di kaki kalianlah maju mundurnya suatu umat dan bangsa. Maka dari itu, isilah masa mudamu dengan sesuatu yang bernilai positif, baik dari segi keimanan maupun dari segi keilmuan. Seorang penyair pun berpesan kepada kita, "Antum subhanallah, Kamu adalah pemuda di masa sekarang Waryalul mustaqbal, yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. wa annakum minkum hamilukum fis saraya." Maka
maka gantungkanlah cita-citamu di bintang soraya. وكانت أقدامكم في التراب. Sekalipun kakimu masih berpijak di muka bumi ini. Dari uraian yang telah kami sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa maju mundurnya umat dan bangsa Indonesia khususnya terletak pada para pemudanya. Jika pemuda berilmu, Maka negara akan maju, jika pemuda beriman, maka negara akan aman, jika pemuda bertakwa, maka negara akan jaya. jika pemuda bersatu, Maka balatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terwujud. demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Sebelum kami tutup syarahan kami, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian syarahan kami, semoga mendapatkan nilai yang bagus. 7 kali 7 49. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.